Tandu itu membawa saya ke rumah sakit dan dokter memvonis saya penggumpalan darah di otak. Jalannya adalah kepala saya dibor atau dibelah. Saya dimandikan istri selama 40 hari. Disiapkan air dingin. Anida, Atifa, Adiba, Azam, Abdan, semua mandi bangun pagi. Kami dijemput dengan mobil dibawa ke pesantren dan saya dibaringkan di atas kursi. Selama 40 hari berturut-turut tidak berhenti. Apa yang terjadi? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Dulu saya berdebat dengan ahli SDM, baik di provinsi, di kota, di beberapa perusahaan. Dia bilang apa? Mulai bekerja itu jam 7 atau jam setengah 8. Saya bilang salah. Kenapa itu pendapat kalian? Ini ahli bisnis. Jam 7. Setelah mandi, langsung berangkat ke kantor. Itu pun kadang tidak sarapan. Saya bilang, mulai bekerja itu dari 1/3 malam. Mulai bekerja itu dari apa? 1/3 malam. Oke. Kalau semua orang mulainya di 1/3 malam, maka yang pertama yang dipikirnya pasti akhirat. Tapi kalau orang mulai bekerja jam 7, maka yang dipikirkannya adalah dunia. Ini dalilnya. Setan mengikat di tengkuk kepala kalian saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masingnya tertulis, malammu masih panjang. Tidurlah yang nyenyak. Apabila dia bangun lalu berzikir kepada Allah, berzikir. Siapa yang diingat? Allah. Maka 1 ikatan lepas. Apabila dia berwudu, apa yang dilakukan? Membersihkan diri. Maka ikatan lagi lepas. Dan apabila dia sholat, 1 ikatan lepas lagi. Sehingga di pagi hari dia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang lapang. Namun jika dia tidak melakukan hal itu, maka di pagi hari jiwanya kotor dan dia menjadi pemalas. Percuma perusahaannya hebat luar biasa, karyawannya bangun jam 7, ownernya bangun jam 9. Kan dulu ada cerita kalau orang seminar bisnis, owner boleh bangun siang dan bisnisnya tetap ownernya jalan-jalan. Ngeri kan? Ngeri. Akhirnya apa? Tahajud lewat, sunnah subuh lewat, dan zikirnya lewat, majelis ilmunya lewat, isra'nya lewat, makan sehatnya lewat, akhirnya langsung bekerja. Hasilnya apa? Jiwanya kotor, hatinya pemalas. Kalau di instansi, semua ASN suruh kerjanya mulai jam 1/3 malam, peradaban itu segera muncul. Peradaban itu akan segera muncul. Di mana kita mulainya? Di rumah kita. Di rumah kita. Saya terbaring pada tanggal 5 Januari, terjatuh di hadapan 500 peserta. 5 Januari. Saya dipikul dengan tandu, dibawa ke rumah sakit. Makasih coach, kau hadirkan kembali nostalgia itu. Tandu itu membawa saya ke rumah sakit dan dokter memvonis saya penggumpalan darah di otak. Jalannya adalah kepala saya dibor atau dibelah untuk disedot penggumpalan darah di otak. Saya hanya pesan sama istri saya, Bunda, kalau Buya mati, Buya ridho dalam keadaan seperti ini. Tapi Buya tidak mau dibelah otak kepala, tidak mau dibor, karena ini titipan Allah biar dijaga. Saya tidak mau wafat, kepala saya sudah terjahit, tengkoraknya terbelah. Bawa Buya ke rumah saja, apapun itu kata dokter. Baringkan Buya, minta santri giliran untuk membacakan Quran dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Kurang lebih 15 hari saya di rumah sakit. Masuk ICU.
Penggumpalan darah itu semakin membesar. Dan istri saya tidak mau menandatangani itu. Saya terpaksa dibawa pulang. Walaupun istri saya diancam suaminya akan wafat. Saya masih teringat. Saya masih sadar. Dibaringkan di rumah. Mulai hari itu, semua santri membacakan Quran setiap hari. Bergiliran menjaga gurunya. Maka sampai hari ini saya tidak bisa melupakan orang-orang yang paling mulia di antara santri-santri kecuali mereka yang memuliakan guru-gurunya. Hingga saya terus dirawat. Ternyata terjadi banyak perubahan sebab sering mendengar Al-Quran. Ustadz Kemas Mahmud, sahabat saya selaku ketua yayasan di Darul Mahabbah, mulai membuat program di Darul Mahabbah yang ia beri nama Gerbang Surga. Gerakan bangun subuh bersama keluarga. Selama ini ayah bisa datang ke masjid, tapi anak-anak belum tentu, apatah lagi istri. Melihat itu, dalam keadaan terbaring, saya bilang sama istri saya, Bunda kasih tahu sama Abah, Buya mewajibkan program Gerbang Surga 40 hari berturut-turut tanpa henti untuk seluruh pengurus pondok pesantren dan keluarganya, termasuk kita. Termasuk Buya, kata Bunda, iya. Pokoknya bangunkan sepertiga malam dan mandikan. Startnya dengan bangun pagi, mandi pagi, tahajud 2 rakaat sebelum subuh, subuh 2 rakaat, zikir, ada majelis ilmu sampai Isra. Saya dimandikan istri selama 40 hari. Disiapkan air dingin. Anida, Atifa, Adiba, Azam, Abdan, semua mandi bangun pagi. Kami dijemput dengan mobil dibawa ke pesantren dan saya dibaringkan di atas kursi. Selama 40 hari berturut-turut tidak berhenti. Apa yang terjadi? Hari ini saya berdiri di sini. Hari ini saya berdiri di sini. Saya tidak mau lagi datang ke rumah sakit untuk periksa kondisi di kepala saya. Saya hanya ingin yakinkan bahwa Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Semenjak itu saya mengerti hebatnya bangun pagi, mandi pagi, tahajud, qobliyah subuh, zikir, majelis ilmu, dan Isra. Sampai hari ini, kami menjaga itu. Semenjak itu saya mengerti, kita hanya kurang yakin dengan pertolongan Allah. Kita sombong, kita merasa ilmu kita hebat, kita merasa modal kita kuat, tapi kita lupa bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya semuanya. Maka orang-orang yang tidak mau mengubah diri dengan bertaubat, meluruskan niat, dan memulai kehidupan berkah bukan jam 7. Semenjak dari itulah Darul Mahabbah wajib kerjanya di sepertiga malam. Kami tidak tahu sampai kapan. Yang jelas harus sampai mati dan sampai hari kiamat. In motivation, inside out, dia harus dibawa keluar.